Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita termasuk pertemuan kita pada hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemarin saya mengajak para jamaah untuk berbahagia, hari ini saya akan kembali mengajak para jamaah untuk menyikapi hidup itu dengan sikap yang benar. Nah, kenapa ini tiba-tiba ingin saya sampaikan? Ternyata tadi ketika saya melaksanakan sholat subuh di masjid, ada seorang anak muda yang bersantai-santai di belakang para jamaah yang sedang bermain HP. Saya perhatikan sebelum saya melaksanakan sholat, dia merasa tidak terbebani dengan apa yang dia lakukan. Dan tiba-tiba ada seorang jamaah yang menegurnya dan kemudian dia diminta untuk keluar dari masjid dan berada di serambi masjid. Di serambi masjid pun aktivitasnya sama dan seperti tidak punya beban. Nah, singkat cerita, ketika sudah selesai sholat, ada seorang jamaah yang mencoba menyapa dengan lembut. Ternyata ya, jawaban dia sulit untuk dipahami banyak orang. Terkesan bahwa dia mengalami persoalan kejiwaan yang terjadi sebagai akibat dari pergumulan dengan realitas kehidupan yang dialami. Ya, kita tidak menelisik apa persoalan hidupnya, tetapi saya menduga memang seperti yang saya cermati di seputar diri saya di masa pandemi ini, masalah yang dihadapi manusia itu ternyata pelik. Ada masalah yang rumit, misalnya masalah ekonomi, yang mengakibatkan orang itu secara kejiwaan tidak siap berhadapan dengan realitas itu. Dan ada sejumlah orang yang bahkan mengalami depresi yang luar biasa, kemudian melakukan tindakan yang sulit untuk difahami orang lain. Tapi kalau kita mau sedikit berempati, ya kita paham lah. Tidak semua orang siap berhadapan dengan realitas yang memang tidak mudah untuk dihadapi. Sekali lagi, pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengakibatkan adanya persoalan kesehatan, tetapi sudah merembet kepada persoalan lain yang menyangkut hajat hidup manusia. Ada persoalan ekonomi dan bahkan ada persoalan psikologis yang membuat manusia itu seringkali melakukan tindakan yang tidak tepat bagi dirinya dan orang lain. Bahkan dalam beberapa hal saya melihat ada persoalan-persoalan yang lain yang terjadi di masyarakat kita yang tidak mudah diselesaikan. Ya, konflik keluarga itu bisa terjadi dan kabarnya ini menurut apa yang saya dengar banyak terjadi kasus perceraian sebagai akibat dari persoalan yang terkait dengan pandemi ini. Jadi ini dampak negatif dari persoalan yang terjadi dan tidak banyak orang yang bisa menyikapi persoalan hidup itu dengan tenang, dengan santai, ya, dengan sikap yang tepat. Dan kemarin saya sudah mengatakan
mayoritas orang ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang pelik itu hanya yang cemas, resah, gelisah, dan panik. Padahal kata kuncinya itu adalah kesabaran. Dan orang harus memahami sabar itu bukan sikap pasif saja, tetapi sikap proaktif untuk berhadapan dengan realitas dan kemudian melakukan tindakan dalam rangka menyelesaikan persoalan itu juga merupakan sikap sabar yang perlu kita tunjukkan pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, dan utamanya hati kita. Saya selalu mengilustrasikan begini, bagi orang yang sabar tidak ada masalah apapun yang membuat dirinya itu resah dan gelisah, karena dia selalu yakin bahwa Allah itu menguji hambanya dengan ujian yang tidak pernah salah. Ujiannya selalu benar, hanya saja sikap orang terhadap ujian dari Allah itu ada yang tidak benar, sehingga orang bisa terpuruk dalam berbagai macam ujian yang terjadi pada dirinya, termasuk ujian yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Saya sampai berguru pada teman-teman saya itu, apa ada jaminan virus itu akan hilang dari seputar kita? Kan tidak ada. Apa namanya virus itu? Virus itu akan selalu ada dan kita akan selalu berhadapan dengan virus itu. Makanya sikapilah keberadaan virus itu dengan sikap yang tepat. Itu makhluk Allah kok. Virus itu makhluk Allah. Yang terjadi secara tiba-tiba. Saya kemarin mendapatkan satu istilah yang disebut dengan badai sitokin. Badai sitokin itu apa? Ada teman saya itu yang menjelaskan begini, antibodi kita itu seringkali terlalu semangat, atau dalam bahasa Jawa kemempengan di dalam berhadapan dengan virus di dalam tubuh kita sendiri. Kepinginnya antibodi kita itu melawan dan memberantas virus yang masuk dalam tubuh kita. Nah, saking mempengnya kata orang Jawa, semua virus itu meskipun sudah menyerah, tapi tetap diserang oleh antibodi kita. Dalam bahasa yang sederhana, antibodi kita itu tetap masih ngamuk. Jadinya apa? Antibodi itu akhirnya kekesalan, kelelahan. Kalau bahasa Jawanya mungkin keladuk wani kurang tugu. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan kita menjadi korban dari perlawanan yang dilakukan oleh antibodi kita itu terhadap virus yang ada di tubuh kita. Ini bahasa sederhananya, karena saya bukan orang kedokteran. Nanti teman-teman dari Fakultas Kedokteran bisa mengoreksi apa yang saya sampaikan. Tetapi selalu saya mencoba untuk memahami apa yang saya temukan itu dengan bertanya, karena saya nggak paham. Dan kasus ini katanya pernah terjadi pada seorang profesor namanya Deddy Corbuzier. Saya sebenarnya heran, kok bisa terjadi kasus itu, ada badai sitokin. Padahal nalar saya mengatakan Allah itu selalu menciptakan keseimbangan di dalam diri kita, dan boleh jadi karena ketidakseimbangan kita di dalam menghadapi realitas itu mengakibatkan kita itu berlebihan. Kalau dalam bahasa Arabnya ghulu, berlebihan di dalam melakukan tindakan dalam rangka untuk menghadapi apa yang harus kita hadapi. Padahal yang namanya ghulu itu sanitizer yang berlebihan, menggunakan cairan disinfektan yang berlebihan, dan bahkan menggunakan obat-obatan yang berlebihan, akhirnya overdosis malah. Nah, penggunaan imbos dan imunos misalnya yang berlebihan itu bahkan sangat berbahaya, karena justru akan menekan imunitas tubuh kita. Sehingga penggunaan imbos atau stimulus itu tidak boleh dari waktu yang sudah ditentukan, yang dalam
ilmu kesehatan tidak boleh lebih dari 21 hari. Kalau lebih dari 21 hari secara berturut-turut ya malah kelebihan. Bahkan kelebihan apapun itu menurut saya ya tidak tepat. Saya pernah bekerja berlebihan, sakit. Saya pernah tidur berlebihan, lemas. Saya pernah secara berlebihan itu ingin belajar sesuatu yang ingin segera saya mengerti, justru sakit malah, karena saya tidak bisa memiliki waktu yang tersedia. Dan inilah kepanikan yang seringkali terjadi pada setiap orang. Nah, di sini saya lalu ingat peristiwa yang terjadi pada dua orang yang bersahabat, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar ketika berada di gua. Pada waktu keduanya itu mencoba menghindar dari kejaran orang-orang kafir. Ada pernyataan Rasulullah itu yang dinyatakan oleh Rasulullah pada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana, yang terdapat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Jadi ketika keduanya itu berada di gua, nah Abu Bakar terasa panik, gemetar, itu diceritakan di dalam kitab tafsir, itu resah dan gelisah. Nah, Rasulullah kemudian menyatakan kepada sahabatnya itu, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih saudaraku, sesungguhnya Allah bersama kita. Itulah kemudian Allah menurunkan ketenangan pada diri Rasulullah dan Abu Bakar itu, dan kemudian menguatkan dengan kekuatan yang luar biasa sehingga Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar itu selamat dari kejaran orang-orang kafir pada waktu itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, cerita saya tentang seorang laki-laki yang masih muda di masjid saya itu mengingatkan pada diri saya ketika saya mencoba menulis untuk belajar dari masjid ketika saya berjamaah di masjid di masa pandemi ini. Sudah 3 kali masjid di seputar kampung saya itu tidak menggelar acara Jumatan, yang semua itu berangkat dari imbauan dari pemerintah dan beberapa organisasi Islam agar sholat di rumah saja, di rumah aja, yang dirumuskan dengan kebijakan yang disebut dengan social atau physical distancing, ya. Sosial atau physical distancing itu seperti yang sudah kita pahami. Nah, situasi yang seperti ini merupakan sesuatu yang baru di sekitar kampung saya itu, khususnya bagi para jamaah laki-laki yang sudah terbiasa mengikuti ibadah Jumat di masjid-masjid di dekat kampung saya itu. Mungkin saja kesepakatan untuk berdiam di rumah saja itu merupakan kesepakatan yang terpaksa ditaati oleh sebagian orang, sehingga banyak orang yang tidak siap untuk berdiam di rumah. Tapi ada orang yang sudah siap di rumah saja sebagai penerjemahan dari imbauan pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah dan yang lain-lain, dan sudah menjadi kesepakatan untuk bersikap waspada dan menyeratkan juga sedikit perasaan cemas, resah dan gelisah serta panik. Saya selalu mengatakan begini, antara waspada dan panik itu kadang-kadang memiliki batas yang begitu tipis, sehingga tidak jarang kita ini tidak bisa bedakannya, kita ini sedang waspada atau panik. Yang jelas beberapa kali saya cermati banyak orang yang terkesan resah dan gelisah di rumah-rumah mereka. Tidak kecuali ada sejumlah orang di seputar masjid di kampung saya itu yang resah dan gelisah karena apa? Dia yang terbiasa ke masjid tiba-tiba harus tidak ke masjid, itu resah. Sementara banyak orang yang tetap saja ke masjid, ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kebetulan hari Jumat yang lalu ada salah seorang sahabat saya, ya, tidak perlu saya sebut namanya, mendatangi diri saya sambil membawa selembar sajadah dan bertanya, "Mas, mau Jumatan?" Ya, saya menjawab dengan sebuah pertanyaan kepada dirinya, "Mau Jumatan kemana?" Dia langsung saja mengatakan, "Ke masjid." Ya, masjid yang paling dekat. Ya. Saya mencoba memancing, "Enggak khawatir?" tanya saya.
Kemudian dia dengan sikap menjawab, ya khawatir juga. Kemudian saya tanyakan kepada dia, apa yang Anda khawatirkan? Saya bertanya dengan berguru itu. Dia mengatakan, takut tertular itu. Tertular apa? Ya tentu saja tertular virus corona. Jawabnya lirih sekali. Saya tanya pada dirinya, enggak takut menulari? Jangan-jangan Anda membawa virus dan menulari orang lain. Dia mengatakan, iya juga ya. Saya ini kan punya potensi tertular atau menulari katanya. Dan beliau itu sudah melakukan vaksinasi 2 kali lagi. Entah jenis apa, vaksinnya namanya apa, mereknya apa, saya nggak tahu. Tapi saya sudah melakukan vaksinasi. Saya jawab, lah iya. Apa ada jaminan kalau sudah melaksanakan itu lalu kita tidak tertular dan tidak menulari? Dia menjawab, ya nggak tahu. Ya, saya cuma tanya kok, saya bukan orang yang ahli. Kalau begitu, saya sarankan usah ke masjid. Pulang saja ke rumah dan laksanakan sholat zuhur. Beres kan? Saya katakan dengan serius padanya. Dan dia pun mengangguk, artinya dia setuju. Dia mengangguk. Tapi setelah dia mengangguk, saya siapkan diri saya dengan sajadah saya untuk keluar. Dia bertanya, mau kemana mas? Mau ke masjid. Masjid mana? Ya nggak jauh dari sini untuk melaksanakan khutbah Jumat di masjid yang masih menyelenggarakan ibadah Jumat. Yang memang masih ada beberapa masjid yang berada di sekitar kampung saya dan juga masjid di kampung saya yang masih terbuka untuk dipakai dalam rangka untuk melaksanakan ibadah Jumat. Dan masih ada beberapa jamaah di sekitar kampung saya dan di kampung saya yang punya kebiasaan tetap melaksanakan aktivitas sholat Jumat dan aktivitas sholat berjamaah di masjid. Dan saya lihat perasaan mereka itu nyaman-nyaman saja, seolah-olah mereka itu sudah siap berhadapan risiko apapun dari pihak mereka, dan dengan tetap waspada tanpa ada kesan panik ketika melaksanakan sholat berjamaah, itu termasuk sholat jamaah ketika di hari Jumat, termasuk tadi pagi di waktu subuh. Saya lihat banyak orang yang sholat dengan tenang tanpa ada kesan panik ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid di kampung saya. Mereka datang dengan sajadah masing-masing dan beberapa orang itu terlihat pakai masker. Oleh teman-teman di masjid itu sudah ditata sedemikian rupa dengan kepedulian yang sangat tinggi untuk kepentingan bersama. Meskipun dengan cara seperti ini tidak semua orang setuju, banyak juga yang memberikan kritik, tapi demi kepentingan bersama ya sudah, kita saling memaklumi. Saya yakin apa yang kita lakukan itu tidak semua orang setuju, tapi itulah sesuatu yang bisa kita lakukan dalam rangka pandemi ini. Mereka memang saling bertegur sapa dan beberapa orang bisa menebar senyuman. Seraya ucap assalamualaikum dan dijawab oleh yang lain dengan jawaban waalaikumsalam. Dan bahkan ketika berpamitan untuk pulang pun ya dengan cara begitu, tapi tanpa salaman. Ada 1-2 yang memang bersalaman, tapi tidak banyak. Dan saya melihat pemandangan seperti ini sangat indah. Dan saya seringkali merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang harus dikhawatirkan dengan pandemi ini? Dan saya yakin sikap dan perilaku itu ya natural saja, di samping kita itu harus mau apresiasi yang tetap tinggal di rumah untuk melaksanakan ibadah sholat, yang tidak berani ke masjid karena khawatir ya. Tetapi kita nggak usah mencela orang yang mau ke masjid dan berjamaah di masjid dengan menjaga protokol kesehatan.
Bahkan saya secara pribadi tidak pernah berkomentar apapun terhadap mereka yang ketika berjamaah di masjid itu berjamaah dengan shaf tanpa jarak, seperti sholat biasa. Saya nggak pernah punya komentar apapun. Bahkan ketika saya itu dibully orang karena mengimami di masjid-masjid itu, saya juga tidak pernah menjawab. Dengan jawaban apapun saya diam. Dan saya selalu mengatakan, ya mari kita mencoba untuk berlatih membudayakan semangat tasamu, bersikap toleran, dengan tetap bersedia untuk bertawasi, saling mengingatkan, saling menasihati. Dan sikap toleran atau saling mengingatkan untuk kebaikan kita itu harus kita lakukan, sehingga kita bisa memperoleh kemanfaatan dengan sikap-sikap kita itu. Dan dalam menghadapi kasus pandemi COVID-19 ini, saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya, ayo hentikan segera aktivitas saling menghujat, saling merendahkan, saling menghina, saling mengejek. Kedepankan sikap saling menghargai dan menghormati di antara kita. Intinya begitu. Kita boleh waspada, tapi jangan panik. Kita boleh tidak setuju dengan apa yang dilakukan orang, tapi jangan suka menghujat, merendahkan, mengejek, mencela. Apalagi tindakan-tindakan yang tidak bijak dari banyak orang yang kemudian mengakibatkan retakan ukhuwah kita. Itu kita coba untuk kita hindari. Saya selalu bersikap untuk memahami sikap masing-masing orang. Teman-teman saya yang tidak berani ke masjid, ya saya diamkan. Yang mau ke masjid, saya diamkan. Yang rajin ke masjid, saya diamkan. Tapi yang agak sembrono seringkali saya ingatkan, jangan sombong pada siapapun, dan kita tetap saja harus bersikap proporsional, empat papan ketika berhadapan dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan sekali lagi saya selalu menyarankan kepada teman-teman saya, jangan pernah kita itu cemas dan gelisah dengan masalah yang kita hadapi. Kita punya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita itu hanya menyembah kepada Allah, dan kita itu hanya minta pertolongan kepada Allah. Jangan pernah kita itu taat dan patuh pada siapapun yang dengan ketaatan kita dan kepatuhan kita itu mengakibatkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah menjadi tersisih, terganggu. Dan jangan sampai kita itu mohon pertolongan kepada siapapun yang pada saat kita mohon pertolongan kepada siapapun itu justru kita melupakan Allah. Saya selalu mengatakan, mari kita berdoa pada Allah dengan tetap berikhtiar semaksimal mungkin, sehingga konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang seringkali saya kedepankan dalam kajian saya di seputar diri saya dan di kampung saya serta di lingkaran Muhammadiyah, itu selalu saya katakan, Anda boleh bersedih, tapi jangan pernah kesedihan Anda itu membuat Anda berduka. Kesedihan itu sesuatu yang bisa terjadi pada siapapun, tapi ketika kita ingat Allah, orang yang beriman itu tidak akan pernah bersedih dengan masalah yang dihadapi, karena ada Allah yang selalu siap menolong diri kita. Dan kita jangan sombong, karena Allah tidak suka terhadap orang yang sombong. Kita bersikap proporsional ketika berhadapan dengan masalah apapun. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Upaya spiritual juga harus kita lakukan dalam rangka untuk mengingat Allah, karena hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Dan pada saat kita ingat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengingat kita. Dan pada saat Allah mengingat kita, insya Allah Allah akan selalu memberikan yang terbaik pada diri kita, karena keridhaan kita untuk melakukan tindakan yang terbaik karena Allah itu akan mengakibatkan kita pun akan dipedulikan oleh Allah dengan ridhonya. Dan pada saat ketika Allah ridho, apapun yang terbaik akan diberikan oleh Allah kepada diri kita. Ini yang selalu saya sampaikan, dan saya sekarang tengah belajar dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang kemudian saya coba untuk saya terapkan dalam hidup saya. Saya tengah membaca kitab Madarijus Salikin, dan saya ajarkan, saya berikan dalam pengajian, dan saya mencoba untuk memahami dan merenungkan isi dari kitab itu, dan kemudian saya coba saya terapkan di dalam kehidupan saya. Dan ternyata ada satu kata, ketika kita yakin bahwa Allah bersama kita, hidup kita akan tenang. Sehingga ketika saya ditanya oleh orang, kenapa Pak Muhsin seperti tenang saja ketika berhadapan dengan situasi seperti ini, saya katakan, ada Allah.
di seputar kita, ada Allah di dalam hati kita, dan hadirlah di sisi Allah dengan ketulusan hati, dan hadirkan Allah di hati kita agar kita benar-benar menjadi orang yang tenang di dalam berhadapan dengan persoalan apapun yang terjadi di antara kita. Saya katakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali apa yang datang dari Allah. Mari kita cari kunci kebahagiaan untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah. Bersabarlah untuk berhadapan dengan segala macam musibah. Bersyukurlah dengan kenikmatan yang telah diberikan Allah. Dan itulah saatnya bersikap ridholah terhadap takdir Allah, dan bersikap ridholah terhadap ketentuan-ketentuan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Kembalikan semuanya kepada Allah dengan sikap sabar dan tawakal. Insya Allah semuanya akan menjadi serba mengembirakan. Sekali lagi insya Allah semua akan jadi serba mengembirakan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.